Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di Kotesta Channel. Kali ini, calon Presiden Republik Indonesia, Anies Baswedan, turut meramaikan beranda Kotesta Channel. Bagi pendukung Anies dimanapun berada, khususnya, jangan sampai video ini lewat begitu saja di berandamu. Karena kita akan sama-sama mendalami visi misi Anies untuk Indonesia lewat quotes-quotes inspiratifnya yang didahului bio singkat sang calon orang nomor 1 di Indonesia ini. Dengan gagasan mendirikan Indonesia Mengajar, Anies ingin bangsa Indonesia diisi oleh manusia-manusia yang mempunyai kepribadian dan budaya yang unggul untuk memajukan dan mensejahterakan Indonesia. Itulah alasan mengapa Anies terjun ke politik praktis dengan menjadi Menteri dan Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat 7 Mei 1969 dari pasangan Rashid Baswedan dan Alia. Kedua orang tuanya adalah pendidik. Anies lahir dari keluarga terpelajar. Bapaknya, Rashid Baswedan, pernah menjadi wakil rektor Universitas Islam Indonesia dan ibunya adalah guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Pada usia 5 tahun, Anies didaftarkan orang tuanya di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada, Yogyakarta. Setelah tamat, ia meneruskan di SD Laboratori, SMP Negeri 5, dan SMA Negeri 2, semuanya di kota Yogyakarta. Di tengah-tengah menempuh pendidikan SMA, ia mendapatkan beasiswa untuk mengenyam pendidikan 1 tahun di Amerika. Akibatnya, kelulusannya di SMA Yogyakarta molor setahun. Setelah menyelesaikan SMA, dia masuk ke Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Dia menyandang gelar sarjana ekonomi pada usia 26 tahun. Lulus dari sini, Anies langsung aktif di Lembaga Kajian Ekonomi dan komputernya di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Lagi-lagi, Anies mendapatkan beasiswa untuk magister dan doktornya. Dia menempuh pendidikan S2 di University of Maryland, School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat, dan S3-nya di Northern Illinois University Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat. Dunia sekolah Anies terbilang istimewa. Dia beberapa kali mendapatkan beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Tidak hanya istimewa di pendidikan, tetapi di dunia aktivis pun Anies memiliki kisah menakjubkan sejak anak-anak. Pantas jago bahasa Inggris. Saat di SMA, dia menjadi wakil ketua OSIS pada usia 16 tahun. Anies juga terpilih menjadi ketua OSIS se-Indonesia saat mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 ketua OSIS. Di perguruan tinggi, ia sama aktifnya jabatan Ketua Senat UGM pada tahun 1992 dia duduki. Namanya mulai menasional setelah menyandang gelar doktor di Amerika dan kembali ke Indonesia. Dia langsung mengemban tugas menjadi Direktur Riset The Indonesian Institute. Ini adalah sebuah organisasi yang berfokus pada riset dan analisa kebijakan publik. Karirnya berlanjut saat dia terpilih sebagai Rektor Universitas Paramadina, sebagai rektor termuda di Indonesia pada usia 38 tahun. Janjinya ingin menuntaskan dan mengisi kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan dia gelorakan dengan berbagai kegiatan. Dia mewujudkan gerakan Indonesia Mengajar. Kegiatannya mengirimkan anak-anak muda terbaik bangsa menjadi pengajar di sekolah dasar di daerah-daerah terpencil di pelosok Indonesia. Tidak hanya itu yang dilakukan Anies, dia juga menginisiasi kelas inspirasi dengan menggerakkan ribuan orang di berbagai kota untuk mengorganisir dan mengajar selama 1 hari di sekolah dasar. Bahkan, untuk menuntaskan janji kemerdekaan ini, dia mencoba terjun ke dunia politik dengan menjadi peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Hasilnya tidak gemilang, namun bukan halangan bagi Anies untuk menuntaskan janji kemerdekaan. Dia bergerak dengan menginisiasi gerakan turun tangan. Dia mengajak semua orang terlibat mengurus negeri dengan menginisiasi gerakan turun tangan, membantu dan mendorong calon pemimpin muda berpotensi dan bersih. Karir politiknya mulai terlihat saat dia terlibat turun tangan membantu pasangan Capres Joko Widodo Yusuf Kalla dengan menjadi juru bicara pasangan tersebut. Pasca Pilpres, dia menjadi bagian tim transisi presiden terpilih. Cita-citanya tentang pendidikan mulai terwujud saat dia terpilih oleh Jokowi menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Namun di tengah menjalani tugasnya, ia terkena reshuffle Kabinet Jokowi pada 27 Juli 2016. Tak jadi menteri, Anies diminta Prabowo Subianto untuk maju bersama Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Hasilnya, kemenangan. Pada 16 Oktober 2017, ia bersama Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2020.
Adapun pendidikannya, karir, dan juga penghargaannya dapat kita saksikan sebagai berikut. Integritas guru mencakup mentalitas guru dalam mengajar siswa sebagai generasi penerus bangsa. Pilih jalan mendaki karena itu akan mengantar kita ke puncak-puncak yang baru. Jadikan anak-anak sebagai generasi pembelajar dengan perasaan senang datang ke sekolah dan pulang sekolah. Berhenti menyalahkan nasib burukmu, mulailah memantik cahaya demi terangnya masa depanmu. Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Berarti, anak-anak yang tidak terdidik di Republik ini adalah dosa bagi setiap orang terdidik. Anak-anak Nusantara tidak berbeda. Mereka semua berpotensi, hanya dibedakan oleh keadaan. Bung Karno berkata, "Berikan aku 10 pemuda, dan aku akan mengguncang dunia." Dia tidak berkata bahwa 9 dari 10 pemuda itu buta huruf. Itulah sikap optimis bangsa yang harus kita miliki saat ini. Karakter bukan diajarkan lewat teori dan wejangan. Karakter diajarkan memakai teladan dengan contoh yang nyata. Kemenangan itu bukan ditandai dengan kebisingan. Kemenangan itu ditandai dengan kelakuan. Saya pilih The Avengers. Saatnya good guys stick together. Pemimpin bukan sekedar bisa jadi hero, tapi bisa menciptakan dan menggerakkan hero-hero lainnya ikut turun tangan. Bagi sebagian kalangan, kemiskinan itu dekat dalam angka, tapi jauh dalam rasa. Jika pemimpin pasang badan buat rakyat, maka rakyat akan pasang badan untuk pemimpinnya. Ketegasan ditandai keberanian mengambil keputusan dan nyali untuk melaksanakan. Bermimpilah yang tinggi, tapi jangan berusaha menggapai mimpi tersebut, melainkan berusahalah melampauinya. Korupsi adalah gejala, penyakitnya adalah minimnya integritas. Orang-orang baik tumbang bukan hanya karena banyaknya orang jahat, tetapi karena orang-orang baik lainnya diam dan mendiamkan. Anak muda memang minim pengalaman. Karena itu ia tak tawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus ada di langit. Perangkat pendidikan kapanpun bisa berubah. Jangan fokus ke sistemnya, tapi kualitas sumber daya manusianya. Karakter bukan diajarkan lewat teori dan wejangan. Karakter diajarkan pakai teladan dengan contoh yang nyata. Ketegasan ditandai keberanian mengambil keputusan dan nyali untuk melaksanakan. Menilai niat, biar itu urusan peniat dan Tuhannya, nilai saja tindakannya. Jangan bilang I love you full, tapi bilang I love you almost full. Berikan ruang untuk cinta bertumbuh. Asik. Semua sudut kota Jogja itu romantis. Pada anak-anak SD yang sederhana, ditanamkan keyakinan untuk bermimpi dan kerja, realisasikan mimpinya. Baris kata yang diungkap dengan hati dan sepenuh hati bisa terhapus dari mata, tapi tak bisa dihapus dari memori. Ibu lahirkan ke dunia, dan ibu juga yang bisa kembalikan ke surga. Perlu anak untuk sekadar jadi orang tua, perlu hati, adab, dan ilmu untuk jadi orang tua yang pendidik. Tak pernah tersendat aliran doa ibu untuk anaknya, amat kuat dan ringankan semua langkah. Titipkan cita-cita pada imajinasi tanpa batas, biarkan ia terbang tinggi. Doa ibu itu seakan lebih terang dari matahari. Yang kita punya hanya nama baik, jadi jaga nama baik itu baik-baik. Mengajarkan tanpa berujar,
Jadilah contoh. Percayalah, masih banyak orang baik yang bisa dititipkan untuk mengelola republik ini. Buat ibumu bangga, jangan buat ibumu malu. Biarkan ia ingat ayahnya, pilih untuk berjuang atau memilih turun tangan. Lihat ada masalah, jangan cuma panggil orang lain untuk turun tangan, tapi panggil diri sendiri untuk turun tangan. Suatu saat nanti, niscaya praktek korupsi dan sogok menyogok tidak hanya melanggar hukum, tapi juga akan tampak sebagai praktek yang terbelakang dan sangat primitif. Relawan tak dibayar bukan karena tak bernilai, tetapi karena tidak ternilai. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar agar Quotes Channel bisa terus memberikan konten-konten terbaik. Tentunya subscribe, like, share, dan komen. See ya!